Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Novrendi. Ini konten pertama saya untuk memberikan informasi kepada Anda semua eh, tentang dunia literasi lah khususnya. Apalagi bagi mahasiswa yang mungkin mencari ide, mencari referensi untuk melakukan sebuah penulisan. Tentu ada alat atau upaya untuk mencari referensi itu. Nah, apalagi di zaman sekarang ini akses media sosial tentunya sangat diperlukan. Oleh karena itu kita manfaatkan kehadiran media sosial itu untuk mencari ide, gagasan ataupun referensi dalam menulis karya ilmiah. Nah, jadi pada konten ini konten pertama saya juga berpikir eh, terkait suatu problematika lah mungkin saya katakan ya, problematika kesulitan mahasiswa untuk mencari ide, gagasan ataupun referensi terkait bagaimana untuk membuat suatu karya ilmiah itu atau mencari referensi-referensi yang penting atau yang relevan terhadap karya tulis ilmiah yang akan dilakukan itu. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana caranya, oleh karena itu ikuti konten saya ini dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Ikuti saya. Oke, bagi sobatku semuanya terkait bagaimana mencari ide ataupun referensi dalam melakukan karya tulis ilmiah atau menulis sebuah karya ilmiah. Ini sebenarnya sangat gampang sekali, tapi banyak orang yang mungkin menyepelekan cara-cara ataupun kiat-kiat yang seperti ini. Nah, jadi caranya itu ikuti. Pertama, kita melakukan penelusuran melalui Google. Nah, kita ketik dulu di Google, yaitu Google Scholar. Oke, ini di luar ribut ya. Jadi bagi penonton atau pemirsa yang menyaksikan ini ya maklum karena lagi rame di luar. Google Scholar Journal. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang pertama. Klik Google Cendekia. Nah, di dalam Google Cendekia ini sangat banyak sekali referensi-referensi yang akan kita muat di dalam karya tulis ilmiah kita seperti makalah ataupun skripsi, tesis ataupun disertasi ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Nah, jadi di dalam Google Cendekia ini kita akan mencari referensi atau sesuatu hal yang relevan dari penelitian yang kita buat. Nah, jadi tujuan kita apa? Tujuan kita ingin mencari apa? Kita ketiklah kata kuncinya itu sesuai apa yang ingin kita cari. Nah, contoh, mungkin saat ini saya sedang melakukan atau menulis penelitian tentang karya sastra. Karya sastranya kita ambil dari segi stilistika atau gaya bahasa. Nah, kita ketiklah di sini contoh misalnya stilistika. Stilistika. Nah, ini sangat banyak sekali nih yang akan kita jadikan sebuah referensi atau kajian-kajian relevan dalam penelitian kita. Nah, seperti hiperbola dan simile dalam novel. Kemudian, ya banyaklah pokoknya yang akan kita jadikan sebuah referensi ataupun kajian relevan dalam penelitian kita. Jadi kita pilih satu-satu. Nah, di sini ada PDF. Kalau misalnya tidak ada kata PDF-nya di sini seperti ini, ya, seperti Selistika ini, terus Kogo, Yazizka, aduh sulit sekali menyebutnya. Nah, jadi ini tidak ada file PDF-nya, tapi yang ada tulisan file PDF-nya seperti ini. Nah, ini bisa kita download, bisa kita ambil. Nah, contoh saya ingin mengambil yang pertama ini deh. Hiperbola dan simile karena saya ingin melakukan penelitian terkait selistika dalam karya sastra, jadi saya ambil referensinya seperti yang pertama ini. Hiperbola dan simile dalam novel Mukena, bla 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 bla. Oke, kita download PDF-nya, kita coba download. Nah, jadi ini sangat gampang ya, tapi jangan disepelekan. Oke, download. Nah, ketika kita download, sudah kita download. Nah, ini dia.
kita tunggu dulu. Ketika selesai di-download tentu bentuknya itu dalam berupa PDF, kita klik. Oke, sekali ini saja. Nah, kita cek dulu seperti apa. Nah, ini dia hiperbola dan simile yang kita pilih pertama tadi. Ops, ini ada apa ini? Kita tekan kembali saja. Nah, jadi ini memang sangat mempermudah kita ya melalui Google Scholar ini untuk mencari ide ataupun referensi ataupun sebuah kajian yang relevan terhadap penelitian kita. Nah, ini jurnal aduh susah sekali ini apa lagi nih. Jurnal Sasindo. Nah, jadi artikel ini atau jurnal ini dari Sasindo volume 2 nomor 1 vol 2 nomor. Ini maksudnya gimana cara nyebutnya. Pokoknya begitulah, kita zoom dulu. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya sudah tepat, sudah cocok untuk dijadikan kajian relevan ataupun eh, ide dalam penelitian, ya kita ambil langsung. Nah, ini dia. Banyak ya. Nah, tentu kita mencari hal-hal yang relevan ataupun ide dalam penelitian itu tidak hanya satu, ya kan? Kita bisa mencari ide ataupun referensi yang lain. Nah, kita cari dulu. Kita buka, oke. Nah, sama seperti yang lainnya, kalau misalnya kita ingin mencari ide, gagasan, ataupun referensi, atau hal-hal yang relevan terhadap penelitian kita terkait ranah yang lain atau keilmuan lain juga bisa. Ini kan saya contohkan seperti selistika dalam karya sastra kan. Kalau misalnya kita cari tentang ilmu kesehatan misalnya, ilmu kesehatan. Nah, contoh ilmu kesehatan masyarakat. Nah, aduh ribut sekali di luar ini. Harap maklum. Nah, ini sangat banyak sekali nih. Nah, ya kan? Oke. Atau kita ingin mencari jurnal atau aduh, maaf terpencet yang lain. Ini aja deh. Nah, oke. Nah, kita coba atau misalnya kita ingin mencari karya ilmiah atau referensi tentang hukum misalnya, hukum. Kita lihat. Bah. Nah, tuh banyak sekali. Oke, sangat gampang bukan? Jadi sebenarnya melakukan penelitian dengan mencari ide, referensi, kajian relevan itu sangat gampang sebenarnya. Jadi ya tidak perlu ribet lah. Nah, jadi sangat gampang bukan cara mencari referensi ataupun ide atau kajian relevan untuk mendukung penelitian yang akan kita buat seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain-lainnya. Jadi sangat gampang sekali. Tinggal membuka Google Scholar, kemudian ketik kata kuncinya sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian dia download sesuai materi yang kita inginkan itu tadi. Oke, saya berada Freddy. Sampai jumpa. Salam literasi.